Halo semuanya, siswa kelas 9. Kembali lagi kita bertemu di pertemuan minggu ini. Kita akan kembali belajar tentang persamaan kuadrat. Ya, kembali kita ingat dalam persamaan kuadrat itu sendiri, ketika kita mencari nilai X atau mencari akar-akar itu ada berapa kemarin caranya? Ada tiga di awal ya. Yang pertama ada rumus ABC, ya. Kemudian kemarin hari Selasa itu kita memfaktorkan, gimana udah bisa? Ya, udah bisa. Jadi semuanya harus kalian kuasai ya. Dan yang terakhir ini, yang ketiga itu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, dari ketiga cara tersebut, nanti kalian boleh pilih salah satu ketika kalian mengerjakan soal. Ya, yang jelas yang paling gampang menurut kalian yang mana. Nah, di cara yang ketiga ini cara yang mungkin bagi sebagian orang cukup rumit, tapi saya percaya kalian bisa ketika kalian memperhatikan dengan pelan-pelan. Karena kalau saya menurut saya ini paling gampang kalau kita tahu konsepnya ya. Justru yang pemfaktoran itu yang mungkin bagi sebagian orang gampang, tapi sebenarnya itu kita harus nyoba-nyoba, oh, berapa ya kalau dikali hasilnya ini, kalau dijumlah hasilnya ini. Tapi melengkapkan kuadrat sempurna ini sebenarnya dipakai cara di soal apapun dalam mencari nilai akar-akar itu paling gampang, karena kalau kita ingat rumusnya kita bisa mencari nilai akar-akar tersebut gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih melengkapkan kuadrat sempurna? Jadi kalau dalam pemfaktoran itu ada dua jenis kurung kemarin ya. Kurung yang sebelah kiri dan kurung sebelah kanan. Biasanya kurung yang sebelah kiri itu berbeda dengan kurung yang sebelah kanan. Artinya apa? Misalkan yang sebelah kiri X plus 1 dikali yang kanan X min 5. Ini kan beda. Nah, tapi di dalam kuadrat sempurna itu, nanti kita akan digiring seperti pemfaktoran, tapi keduanya sama. Contohnya, X plus 1, yang kanan X plus 1. Yang kiri X min 3, yang kanan X min 3. Nah, karena ada dua tersebut, maka saya bisa nulisnya misalkan X min 1, X min 1, saya bisa nulisnya X min 1 dalam kurung kuadrat. Ya, itu namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Ada dua yang sama. Contoh, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu dengan membuat persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi, kuadrat itu ada seperti ini. X plus 1 kuadrat, artinya dia X plus 1, X plus 1. Kalau ini X min 3 kuadrat, berarti X min 3, X min 3. Ada dua jenis seperti itu, maka itu namanya kuadrat yang sempurna. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat ya, nanti saya akan jelaskan melalui papan tulis kecil saya ya, biar kalian lebih jelas. Nah, ini. Melengkapkan kuadrat sempurna. Misalkan, tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 14X plus 28 sama dengan 0. Kemarin kita bisa, kalau mencari rumus ABC bisa. Kalau mencari ini dengan memfaktorkan, oh kalau dikali 28, kalau dijumlah berarti min 14, bisa lah. Nah, sekarang bagaimana kalau cara menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna? Perlu kalian catat ya nanti langkah-langkahnya, karena saya pun kadang masih lupa langkahnya seperti apa. Yang jelas kalian mengikuti dari awal step by step, pelan-pelan itu bisa ya. Yang pertama, kita tulis soalnya dulu ya. X kuadrat min 14X plus 28 sama dengan 0. Yang kedua, terus kita tulis di kanannya. Ini namanya persamaannya, ya kan? Terus, nah langkah yang kedua, ingat, kalau melengkapkan kuadrat sempurna, lihat tadi kan awalnya gini ya. Terus yang angka doang, yang angka aja, ini saya pindah ke sebelah kanan, ruas kanan. Plus 28, kalau saya pindah ke ruas kanan, jadi minus 28 atau negatif 28, gitu ya. Ini namanya ubah AX kuadrat plus BX sama dengan min C. Kalau di sini negatif gimana? Pindah ke sini berarti jadi positif, ya, dan sebaliknya. Lalu yang ketiga, nah, Pak Faust ini min 7 kuadrat dapatnya dari mana ya? Dapatnya dari, jadi gini, yang ini tetap di awal ya, X kuadrat min 14X sama kan? Ini min 28, ini min 28 sama. Tinggal, kenapa judulnya melengkapkan kuadrat sempurna? Kita akan menggiring ini menjadi kuadrat sempurna. Maka dari itu, saya akan sisipkan sebuah bilangan kuadrat yang ada di sini. Nah, tapi masalahnya min 7 itu dari mana? Kuadrat dari mana? Nah, kita lihat. Ini dari tambahkan kedua ruas ruas kiri dan ruas kanan, yaitu dengan setengah koefisien X, setengah dari koefisien X ini nih ya. Koefisien itu apa? Angka yang menempel di X. Setengah koefisien X lalu dikuadratkan. Kita lihat, koefisien X-nya adalah 14, berarti setengahnya adalah, koefisien X-nya adalah negatif 14, berarti setengahnya adalah negatif 7. Lalu kuadrat dari sini. Ini udah rumus baku, jadi tolong kalian catat. Langkah yang ketiga, yaitu tambahkan kedua ruas dengan setengah koefisien X kuadrat, lalu dikuadratkan. Ya, jelas ya. Nah, terus, kalau sudah bentuknya seperti ini, kanan kiri udah sama, yang kalian tulis tadi, langsung X kuadrat
Kan di sini X kuadrat ada min 7. Langsung tulis, karena ini X min 7 kuadrat. Bisa diringkas seperti ini. Sampai sini. Ini pola rumusnya. X kuadrat kurangi 7 kuadrat. Kalau ini 6, berarti ini kurangi 6. Kalau ini plus 5, berarti ini plus 5. Kalau ini Y, berarti ini Y juga. Y kuadrat ini berarti Y, gitu ya. Istilahnya, kuadratnya saya keluarkan di sini. Berarti X min 7 kuadrat sama dengan min 28 ditambah 49 dari mana? 49 dari negatif 7 kuadrat. Gitu ya. Silahkan ulangi lagi nih tadi dari mana asalnya. Coba. Biasanya yang paling membingungkan adalah bagian sini menuju ke sini. Ya. Nanti kita lihat polanya. Nah, ini jadikan bentuk kuadrat sempurna. Kalau udah seperti ini, sebenarnya ini sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Inilah yang kita cari. Gitu ya. Terus gimana? Yang ini tetap saya tulis. X min 7 kuadrat sama dengan min 28 ditambah 49, yaitu 21. Terus, karena ini kuadrat, biar ini kuadratnya hilang, diapakan? Kalau kiri, biar ini nggak ada kuadratnya, berarti yang kanan harus saya akar. Dibalik ya. Jadi, X min 7 kuadrat itu jadi X min 7, tapi kuadratnya hilang. Berarti ini saya akar. Akar 21 plus minus. Ya, plus minus. Selalu ada plus minusnya. Kenapa? Karena kadang akar 4 itu ada 2. Plus 2 dan negatif 2. Ya. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Min 2 itu, min 2 kuadrat itu juga, min 2 dalam kurung kuadrat itu sama dengan 4 juga. Maka itu di sini tulisnya adalah plus minus. Terus, maksudnya apa Pak sampai sini? Nah, akarnya, berarti X1 itu saya pindah sini ya, berarti kalau X1 ini kita namakan, kalau ada seperti ini berarti akan ada 2, ada yang plus, ada yang minus ya. Berarti X1-nya sama dengan 7. Kenapa? Dari mana 7? Min 7 saya pindah sini. Jadinya 7 plus akar 21. Lalu X2-nya, atau X2-nya yaitu 7 juga kurangi, karena ini plus minus kan tadi, minus akar 21. Oh, jadi persamaan kuadrat ini akar-akarnya apa aja? Yaitu X1, 7 plus akar 21. Atau X2, 7 kurangi akar 21. Jadi akan ada 2 jawaban seperti itu. Satunya plus, satunya minus. Gitu ya. Oke, lagi. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya berarti akar persamaan kuadrat X kuadrat min 14X plus 28 sama dengan 0 adalah 7 plus akar 21 atau 7 dikurangi 21. Di sini nanti akan selalu akar-akaran seperti ini, jadi tidak masalah ya. Terus, yang ketiga, nah, nih, tentukan akar persamaan dari 5Y kuadrat dikurangi 30Y kurangi 90 sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau ternyata di depannya ada 5-nya? Nggak masalah, ya. Angka pertama, tulis dulu. Nih, tulis dulu kan. 5Y kuadrat dikurangi 30Y sama dengan 5Y kuadrat kurangi 30Y dikurangi 90 sama dengan 0. Langkah pertama yang ini selalu dipindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi 5Y kuadrat dikurangi 30Y sama dengan, karena ini negatif ya, jadi positif 90. Sampai sini dulu jelas ya. Nah, karena ini tidak boleh ada di depan sini nggak boleh ada angka ya, maka dari itu semuanya kita bagi 5. Kenapa bagi 5? Karena koefisien Y kuadrat itu 5. Jadi ini harus 1 ya. Jadi semuanya dibagi 5, 5Y kuadrat dibagi 5, Y kuadrat, min 30Y dibagi 5, min 6Y, 90 dibagi 5 yaitu 18. Kalau sudah seperti ini kita bisa lanjut ya. Sampai sini beres ya. Oke, terus saya tulis lagi yang depan tadi. Y kuadrat dikurangi 6Y sama dengan 18. Nah, ini min 3 dari mana? Ingat tadi apa? Setengah koefisien dari ini, setengah koefisien yang atasnya ini, 6Y ini, terus dikuadratkan. Ya, setengah dari min 6, min 3. Terus dikuadratkan. Ini juga setengah dari min 6 dikuadratkan, yaitu 9. Dari sini ya. Jelas ya sampai sini dulu. Nih, penjelasannya dari sini. Ya kan? Kalau udah seperti ini langsung kuadrat. Lihat depannya Y. Ini saya tulis di sini adalah Y. Ini min 3. Oh, berarti saya tulis kurangi 3 kuadrat sama dengan 18 ditambah min 3 kuadrat 9. Ya. Terus jadinya Y kurangi 3 kuadrat sama dengan 18 tambah 9 yaitu 27. Kalau udah gini gimana tadi? Biar kuadratnya hilang. Yang sebelah kanan saya akar. Jadi Y dikurangi 3 sama dengan plus minus akar 27. Selalu plus minus ya. Lalu kalau udah seperti ini gimana? Langsung aja yang negatif ini saya pindah ke kanan jadinya positif. Itu Y1-nya sama dengan positif 3, plus dulu ya, plus akar 27 atau Y2-nya positif 3, karena ini min, dikurangi akar 27. Berarti akar-akar dari persamaan ini adalah akar-akar dari persamaan
5y kuadrat dikurangi 30y dikurangi 90 sama dengan 0 adalah 3 plus akar 27 atau 3 dikurangi akar 27. Jadi selalu ada dua jenis seperti itu ya. Gampang, sebenarnya gampang. Cuma mungkin kalian butuh fokus dari step ini ke bawah sini gitu ya. Oke, ini yang lebih rumit, tapi siapa kalian bisa. Yuk. Tentukan angka persamaan kuadrat dari 2x kuadrat dikurangi 3x kurangi 14 sama dengan 0. Nah, di sini gimana? 2x kuadrat dikurangi 3x kurangi 14 sama dengan 0. Tulis dulu. Terus, selalu dipindah ya, langsung dipindah. 2x kuadrat kurangi 3x sama dengan 14. Lalu, lihat, di depan ini nggak boleh angka 2, berarti kita harus bagi semuanya menjadi 2. 2x kuadrat dibagi 2, x kuadrat, min 3 dibagi 2, min 3 per 2. Karena dibagi 2 kan? X sama dengan 14 bagi 2, 7. Nah, kalau udah seperti ini langsung lengkapkan kuadrat sempurna. Kita tetap tulis apa adanya. X kuadrat dikurangi 3 per 2X. Terus 7 tulis juga ya. 3 per 4 dari mana? Setengah koefisien dari ini. Setengah dari 3 per 2 itu, yaitu min 3 per 4. Lalu dikuadratkan. Ini juga sama. Kalau ini min 3 per 4, berarti kanan juga min 3 per 4. Hati-hati di sini. Ya. X langsung aja, berarti ini X dikurangi 3 per 4, kuadratkan sama dengan 7 dikurangi 9 per 4. Nah, ini mungkin rumitnya di sini adalah karena ada pecahannya, jadi tolong hati-hati. Kalian pasti bisa. Terus, X dikurangi 3 per 4 kuadrat sama dengan 7 dikurangi 9 per 4, kalian samakan penyebutnya, ya kan? Jadi nanti hasilnya 19 per 4. Lalu kalau udah seperti ini, karena ada kuadrat, yang di sini adalah X kurangi 3 per 4 sama dengan plus minus akar 19 per 4. Lalu, ini pindah ke kanan jadi positif ya, jadi X1-nya jadi X1 sama dengan 3 per 4 ditambah akarnya ini, atau X2-nya 3 per 4 dikurangi 19, akar 19 per 4. Dia bentuknya seperti ini, ya, pecahan. Seperti itu. Oke, ya, ini latihan soal. Silahkan kalian, kalian kerjakan soal ini, kita sambil mereview yang minggu lalu, ada 5 soal ya. Yang pertama, nomor 1, 2, 3, ini kerjakan menggunakan pemfaktoran. Langkah pemfaktoran ingat apa? Pertama, cari diskriminannya terlebih dahulu. Lalu kalau diskriminannya memenuhi syarat, kalian boleh memfaktorkan, gitu ya. Terus difaktorkan secara manual. Kemudian, yang kedua, tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sama seperti yang sebelum saya ajarkan tadi. Cuma bedanya, kalau tadi kita pakai X, di sini pakai Y, terus pakai M. Ya, sama saja. Tinggal diganti hurufnya, tinggal dihitung bagaimana cara menghitungnya, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Selamat mengerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanya. Lalu kalau kalian masih bingung, silahkan kalian buka lagi atau mungkin cari di sumber dari manapun, gitu ya. Oke, selamat belajar dan selamat beraktivitas kembali. Saya tunggu tugasnya sore ini. Terima kasih.